Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari saudara kita di NTB. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir Ali dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru. Ada kalimat yang saya belum mengerti, itu yang datang kepada saya. Bunyi kalimatnya adalah lenyap diri di dalam diri, diri lenyap menjadi satu, satu lenyap menjadi kosong, kosong lenyap menjadi tiada, tiada lenyap menjadi ada. Mohon untuk dibantu dalam penjelasan ini, Tuan Guru. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada intinya pertanyaannya kami ringkas seringkas-ringkasnya biar tidak blank, biar mudah dipahami. Karena semua ungkapan dan kata-kata itu hanyalah kiasan-kiasan saja yang tidak mudah untuk kita pahami bersama. Pada intinya pertanyaan itu adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah dan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bila masih ada sosok manusianya, maka pasti bingung. Maka dari itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada wujud selain Allah, tiada hidup selain Allah, tiada kekuasaan selain Allah, tiada daya kehendak, daya upaya serta ikhtiar selain Allah. Itu inti pertanyaannya. Dan la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan hanyalah milik Allah. Jadi pada intinya di sini babagan manusianya harus ditiadakan, babagan hawa nafsunya harus ditiadakan agar tidak menjadi Tuhan di masing-masing hati kita sekalian. Jadi pada intinya tiadakanlah dirimu di hatimu. Maka setelah tiada diri kita di hati kita, maka nyatalah Allah yang wujud. Namun apabila di dalam diri kita masih wujud diri manusia kita, maka selamanya kiasan-kiasan kata itu tetaplah gaib bagi diri kita. Selamanya kita tak akan pernah tahu,
kiasan-kiasan pertanyaan tadi. Dan sampai kapanpun kita tidak akan mengenal Allah bila Allah tiada, bila Allah gaib di hati kita. Jadi selama ini yang ada di hati kita hanyalah la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku, akunya hawa nafsu, akunya manusianya, akunya masih terkendali, terkuasai di dalam kerajaan hawa nafsu. Jadi akunya di sini masih akunya diri kita yang merasa ada, yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa, yang merasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar. Maka dari itu seluruh sifat-sifat yang tak berhak untuk kita sandang. Karena dari itu sifat-sifat yang selama ini kita sandang, maka persembahkan kembali kepada siapakah sifat-sifat itu dipergunakan. Jadi sifat-sifat itu hanyalah milik Allah. Selama ini kita tidak menyadari di dalam Islam, di dalam ajaran Islam pun kita sudah diajarkan tentang babakan ilmu tauhid. Karena tanpa ilmu tauhid bukanlah disebut Islam. Karena pondasi Islam itu adalah tauhid. Jadi di dalam tauhid awal kita memeluk Islam wajib tahu tauhid dulu. Sebelum kita masuk ke dalam agama Islam yang diridhoi oleh Allah, maka wajib mengenal tauhid dulu. Bagi kita yang sudah kebablasan, jangan berputus asa. Belajarlah tauhid, dalamilah tauhid, agar tahu kedudukan siapa Allah dan agar tahu kedudukan siapa hamba. Agar mengetahui kedudukan Sang Khalik dan agar mengetahui kedudukan makhluk. Jadi selama ini kita merasa diri kitalah yang ada. Jadi selama ini kita merasa diri kitalah yang hidup. Sehingga selama ini kita buta akan bertuhan. Karena selama ini diri kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini. Maka dari itu selama ini hati kita buta. Hati kita keras melebihi kerasnya batu. Sehingga tidak menyadari bahwa sebenarnya diri kita ini hanyalah makhluk yang dicipta. Makhluk yang diperjalankan, makhluk yang diperankan oleh Sang Pencipta. Jadi pada intinya pertanyaan itu diutus kembali kepada kehambaannya, diutus kembali kepada kemakhlukannya. Bila Allah yang wujud, tentunya sebagai makhluk, tentunya sebagai hamba bersifat kebalikan dari sifatnya Allah, yakni kebalikan sifat wujud adalah Adam.
yakni tidak ada. Maka tiadakanlah diri kita di hati kita. Maka setelah kita tiada, kita fana di dalam hati kita, maka yang ada hanyalah Allah. Maka yang wujud hanyalah Sang Pencipta. Ketika hidup kita tinggalkan, berarti kita kembali kepada keadaman kita. Yang ada hanyalah kesunyian, tanpa huruf, tanpa suara. Itulah Adam, itulah posisi kita, yakni hal yang tak dapat disebut-sebut. Karena yang menyebut adanya diri manusia kita, karena yang bisa menyebut beribu-ribu banyaknya perkataan dan huruf, yaitu dari kalamullah sendiri, berawal dari yang tak bersuara dan tak berhuruf itu, berasal dari laisa kamislihi syai'un. Jadi dengan wujudnya laisa kamislihi syai'un, maka terwujudlah segala sesuatu, maka terwujudlah apa-apa dan siapa-siapa. Contoh, alam semesta ini kan tidak bersuara dan tidak berhuruf, tidak seperti apa-apa, yakni alam kosong ini. Alam kosong ini kan tak seperti apa-apa, tidak seperti apa-apa. Alam kosong ini pun ya ada di luar dan pula ada di dalam setiap makhluk. Karena makhluk itu hanyalah ciptaan yang hidup. Jadi alam kosong inilah yang dimaksud hayatullah. Dengan alam kosong inilah, dengan hayatullah inilah, maka terciptalah segala sesuatu, maka terciptalah apa-apa dan siapa-siapa. Jika tanpa izin Allah, jika tanpa alam kosong, maka segala sesuatu takkan pernah ada. Maka apa-apa dan siapa-siapa takkan pernah ada. Ketika mata kita terpejam, sudah tak kelihatan semua, sudah tak wujud semua, karena tiada alam kosong yang menghantar. Jadi adanya segala sesuatu dapatnya kita memandang segala sesuatu yang ada di hadapan kita karena ada Allah, karena ada alam kosong, karena ada izin Allah. Contoh, ketika kita melihat suatu benda, apapun benda itu, bisa gunung, bisa lautan, bisa hutan, bisa manusia, bisa mobil, bisa motor dan sebagainya yang ada di area kita berada. Kewujudan semua benda-benda, barang-barang, apa-apa dan siapa-siapa yang ada di hadapan kita, semua itu takkan pernah terwujud tanpa izin Allah. Jadi izin Allah itu jarak antara dari pandangan kita kepada apa yang kita lihat. Jarak
Nah, inilah yang dimaksud izin Allah. Tanpa izin Allah mereka semua tak ada. Dengan izin Allah lah maka terwujudlah segala sesuatu dan terwujudlah apa-apa dan siapa-siapa. Karena siapa mereka terwujud? Karena yang tidak seperti apa-apa dan yang tidak seperti siapa-siapa. Siapa dia? Dialah Allah. Izin Allah, wajhullah, alam kosong inilah yang dimaksud hayatullah, yang ada di luar dan yang ada di dalam segala sesuatu, di luar dan di dalam segala apa-apa dan siapa-siapa. Jadi pada intinya seluruh makhluk itu sudah ada di dalam alam kosong ini, sudah ada di dalam hayatullah.